Ya, masih mengenai materi cermin cekung dan cermin cembung. Selain menggunakan metode melukis bayangan untuk mengetahui sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cekung dan cermin cembung, nah di sini ada cara lain, yaitu menggunakan dalil Esbach. Dalil Esbach itu seperti apa? Dalil menggunakan penomoran ruang. Jadi, sifat bayangan pada cermin cekung dan cermin cembung itu bisa diketahui dengan cara penomoran ruang. Nah, penomoran ruang ini untuk cermin cekung dan cermin cembung berbeda ya. Untuk cermin cekung antara O sampai F biasanya kan benda diletakkan di depan cermin. Jadi ini cermin cekung kan berarti bagian yang cekung yang digunakan untuk bercermin. Untuk O sampai F itu ruang 1, untuk F sampai R itu ruang 2, di depan R itu ruang 3. Nah, sedangkan di belakang cermin ini ruang 4. Nah, untuk cermin cembung ini kan berarti bagian cembung yang digunakan untuk bercermin. Berarti di depan cermin itu ruang 4. Antara O sampai F itu ruang 1, antara F sampai R itu ruang 2, antara R ke belakang itu ruang 3. Nah, ini nomor peruangannya. Nah, dari penomoran ini diketahui bahwa ruang benda ditambah ruang bayangan nilainya selalu 5. Maksudnya gimana? Maksudnya misal di cermin cekung ada benda di nomor 1. Berarti bayangan yang terbentuk di mana letaknya? Di nomor 4, karena ruang benda ditambah ruang bayangan nilainya selalu berjumlah 5. Misal ada benda di ruang 2, berarti bayangannya di ruang mana? Di ruang 3. Kalau ada benda di ruang 3, bayangannya di mana? Di ruang 2. Seperti itu. Atau benda di belakang cermin bisa nggak Bu Uhti? Bisa. Kalau misal ada benda di belakang cermin di ruang 4, berarti bayangannya ada di ruang 1. Seperti itu. Jadi ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Terus selain itu, ruang bayangan lebih besar dari ruang benda, maka sifatnya bayangan diperbesar. Misal tadi ketika ada benda di ruang 1 pada cermin cekung, maka bayangan yang terbentuk ada di ruang 4. Jadi ruang 4, ruangnya bayangan 4 itu kan lebih besar daripada 1. Jadi bayangan yang terbentuk adalah diperbesar. Sedangkan tadi misal ruang bayangan lebih kecil dari ruang benda, maka sifatnya benda diperkecil. Misal ada benda di ruang 3, otomatis bayangannya ada di ruang 2. 2 lebih kecil daripada 3, jadi bendanya diperkecil. Nah, sekarang benda nyata. Benda nyata itu apabila benda, ini Bu Uhti salah ya, bayangan nyata terbentuk apabila berada di depan cermin. Jadi tadi misal benda ada di ruang 3, maka bayangannya ada di ruang 2. 2 itu kan di depan cermin. Berarti bayangannya bersifat nyata. Kalau bendanya di nomor 1, otomatis bayangannya di nomor 4. 4 itu di belakang cermin, otomatis bayangannya maya. Nah, kalau bayangannya nyata biasanya terbalik. Kalau bayangannya maya biasanya tegak. Ini untuk dalil Esbach. Nah, sekarang masuk ke persamaan cermin cekung dan cermin cembung. Untuk persamaan cermin cekung dan cermin cembung ini ada banyak. Yang pertama, 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. F itu adalah jarak titik fokus,
SO itu adalah jarak benda, SI itu adalah jarak bayangan. Nah, untuk cermin cekung cermin cekung itu punya nilai F positif. Sedangkan untuk cermin cembung punya nilai F negatif. Jadi nanti kalau persoalannya diketahui cermin cekung mempunyai fokus 5 cm, berarti di sini nilainya positif. Kalau cermin cembung misal diketahui fokus cermin cembung 5 cm, berarti di rumusnya nanti F-nya dimasukkan nilai negatif karena cermin cekung fokusnya positif, cermin cembung fokusnya negatif. Nah, terus F sama dengan R/2. Jarak titik fokus adalah jarak titik pusat kelengkungan dibagi 2. Terus rumus ketiga, M sama dengan H aksen per H, atau nilai mutlak dari SI per SO. M itu apa? M itu perbesaran. Kita kan tahu bahwa bayangan itu kan bisa diperkecil atau diperbesar ya. Diperkecilnya seberapa, diperbesarnya seberapa, kita bisa tahu dengan menggunakan rumus ini, yaitu M sama dengan H aksen per H. M itu perbesaran, H aksen adalah tinggi bayangan, H adalah tinggi objek, atau rumus lainnya juga nilai mutlak SI jarak bayangan per SO jarak benda. Seperti itu.